Assalamualaikum Sobat FMM, yuk jangan lupa di like, comment, share, and subscribe videonya untuk mendukung agar kami terus berkarya. Selamat menonton! Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, calon pengantin. Duduk. Ya. Tapi masih belum nih Pak Ustadz. Belum? Ya. Ternyata nggak semua kebaikan berbalas dengan kebaikan. Saya ditolak. Alasan ditolaknya? Ya itu yang jadi pertanyaan saya juga Ustadz. Nadia nggak bilang apa-apa soal alasannya kenapa dia nolak lamaran saya. Kamu sudah coba tanya? Saya terlalu terpukul sampai saya nggak kepikiran kemarin. Ternyata ditolak cintanya itu beneran bikin galau ya Ustadz. Wajar. Asal galaunya jangan terlalu lama. Ustadz, saya sebenarnya ini kecewa sekali. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, jika ada orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhoi datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengan. Sebab bila tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan banyak kerusakan. Berarti Fatih merasa soleh dan baik akhlaknya. Hadisnya betul. Tapi jangan dijadikan larangan bagi kaum perempuan untuk menolak laki-laki yang tidak disukainya. Sahabat-sahabat Rasulullah
yang sudah terkenal soleh dan akhlaknya saja banyak yang ditolak oleh perempuan. Apa itu berarti perempuan yang menolak mereka berdosa? Bahkan Baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditolak lamarannya oleh Ummu Hani sebanyak 2 kali. Apa kita laki-laki akhir zaman ini lebih mulia dari Rasulullah sampai tidak boleh lamaran kita mendapat penolakan? Ya saya mungkin kecewa karena saya nggak tahu penyebab alasannya lamaran saya ditolak, Ustaz. Kalau ketidaktahuan sebegitunya mengganggu untuk Fatih, cobalah tanya dengan rendah hati. Mungkin dengan mengetahui alasannya, hati kamu bisa menjadi lebih lega. Halo, assalamualaikum Mir. Waalaikumsalam. Fatih, Ane minta maaf nih. Ane masih di jalan. Ban motor Ane bocor. Kamu nggak apa-apa Mir? Capek aja nih dari tadi dorong motor. Nyari tambal ban nggak ketemu-temu. Kalau kesorean, Ane pulang aja ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti hasil meetingnya saya email aja ya. Oh, ya udah deh. Syukuran ya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya begitulah kawan-kawan. Emir berhalangan hadir, jadi kita bisa langsung bahas tentang pengumpulan dana untuk Palestina ya. Iya, Mas Baim. Makasih ya Fatih. Ana masih kurang yakin aja. Di tengah maraknya isu-isu polarisasi begini, apa baik kita ikut terang-terangan bikin event untuk Palestina? Maksudnya? Iya, jadi gini loh. Konflik Palestina itu sejarahnya panjang. Dan agenda politik dalamnya itu macam-macam banget. Khawatirnya kalau masih kita terang-terangan mengajak orang untuk menyumbang untuk Palestina, terus disalahgunakan, itu gimana? Maaf Mas Baim, kita akan menyalurkan sumbangannya melalui lembaga yang transparansinya jelas kok Mas. Iya, tapi Palestina bukan satu-satunya yang perlu sumbangan. Di Indonesia sendiri masih banyak yang perlu bantuan. Lagian, Bayi maunya apa sih? Jadi kita nggak perlu bantu Palestina gitu? ya bukan gitu. Kan udah banyak yang bantu Palestina pasti. Apa masjid kita perlu ikutan juga? Anda cuma khawatir sumbangan kita malah disalahgunakan, malah nambah konflik. Gimana? Gini, Mas Baim, Mbak Sarah, semuanya. Acara yang mau kita selenggarakan ini kan kajian terbuka tentang tanah Palestina. Jadi nanti yang diundang bukan hanya mubalik, tapi juga dosen-dosen sejarah, juga para pengamat geopolitik Timur Tengah. Nah, acara utamanya pengumpulan dana. Juga penyerahan secara simbolis kepada lembaga yang transparan dan diawasi negara. Jadi ya, insya Allah tidak akan jadi masalah. Justru event yang mau kita buat ini sifatnya edukatif, juga tidak mengompori. Insya Allah nggak akan menambah konflik, Mas. Terus kalau semua bantuan untuk Palestina, yang bantu orang-orang butuhkan sekitar kita siapa? Setiap minggu di masjid kan ada kotak amal produktivitas umat. Ada bantuan kemanusiaan, sampai program bantuan pemberdayaan kemasyarakatan. Itu semua bisa jalan, Mas. Tidak perlu diadu dengan bantuan untuk Palestina ini.
Iya, tapi Bismillah, Mas Baim. Insya Allah kita akan terus berupaya untuk bantu sebanyak-banyaknya hamba Allah. Baik yang di Palestina, di Suriah, Yaman, maupun di sekitar kita. Kesel aku sama si Baim tuh. Emangnya salah apa kalau kita bantu Palestina gitu? Kayak yang sensi aja. Iya, aku juga kesel. Antipati banget gitu. Kayak julid banget gitu. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu gimana, Nat? Ya, Baim mungkin kecewa sama orang-orang di lingkungannya. Makanya dia begitu. Kecewa gimana? Baim kan tetangganya banyak, maaf nih, yang membutuhkan pertolongan. Mungkin dia ngelihat banyak orang yang kurang mampu yang masih ditelantarkan. Dan orang mampu lepas tangan. Argumen Baim itu kita jadikan bahan introspeksi aja. Kita akan tak peduli dan selamanya akan peduli kok sama Palestina. Tapi juga jangan buang muka dari orang-orang sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Iya sih. Dan yang dibilang Mas Fatih itu benar. Kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya membantu yang membutuhkan. Apapun agamanya, mazhabnya, jauh atau dekat, Islam itu rahmatan lil alamin. Beda emang kalau orang yang ngomong udah beneran tinggi ilmunya. Bikin adung. Aku kalau lagi hilaf juga julid kok. Ini lagi bener aja. Nadia, saya boleh bicara sebentar? Gak baik berduaan gini Mas Fatih. Nat, saya Saya bukannya... sudah kasih jawaban saya kemarin. Itulah kenapa saya perlu bicara sama kamu. Maksudnya? Saya perlu tahu kenapa kamu tolak saya. Untuk apa? Saya menyatakan perasaan saya dengan cara yang menurut saya paling baik. Kalaupun saya menerima penolakan, bukankah saya berhak atas alasannya? Kenapa Mas Fatih mau saya jadi istri Mas? Kamu baik, menutup aurat, pandai menjaga pandangan. Kamu juga... Saya dulu gak seperti sekarang. Saya pernah jadi perempuan yang gak patuh agama. Gak menutup aurat dengan baik. Dan saya juga menghabiskan hal-hal yang menyenangkan meski gak ada kebaikan di dalamnya. Saya pernah jadi perempuan yang tidak baik. Saya bisa terima itu semua. Masa lalu kamu bukan masalah buat saya. Saya juga punya masa lalu kelam saya yang mungkin Saya kamu... perempuan yang gagal menjaga kehormatan saya, Mas. Mas Fatih berhak mendapatkan perempuan yang belum disentuh laki-laki lain. Mungkin itulah cara dia mencintaiku, seperti alunan angin yang berhembus, lembut menyentuhku, seperti